Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di Focus Craft Discussion dengan tema Cyberbullying, Be Smart, Don't Start. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih sayang dan nikmatnya kita dapat bertemu di acara Focus Craft Discussion kali ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 19, Ibu Emma Marcella, dan teman-teman yang saya sayangi sekalian. Perkenalkan, saya Putri Grace Kelly, selaku moderator yang akan membantu jalannya diskusi kali ini. Focus Craft Discussion tidak ada yang benar, dan juga tidak ada yang salah, serta tidak diperbolehkan untuk menyela sebelum peserta lain selesai berbicara. Oleh karena ini, diharapkan seluruh peserta dapat aktif dalam memberikan pendapatnya mengenai masalah yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara kita. Yang pertama yaitu pembukaan oleh saya selaku moderator, yang kedua perkenalan setiap peserta diskusi, yang ketiga pembacaan narasi, yang keempat diskusi, dan yang kelima penutup. Baiklah, sebelum masuk ke diskusi, saya persilakan setiap peserta diskusi untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan, nama saya Martin Pendapotan Harianja. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Perkenalkan, nama saya Eginina Papita Beltarigan, berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Dinda Zahara Daulay, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Stephen Simanjuntak dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, terima kasih. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke pembacaan narasi oleh Saudari Egianina Papita. Kepada Egia, saya persilakan. Terima kasih, moderator. Menurut riset dari data Reportal menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial Indonesia mencapai 191,4 juta pada Januari 2002. Angka ini meningkat 21 juta atau 12,6% dari tahun 2021. Sebagian besar pengguna internet di Indonesia menyalahgunakan kebebasan berinternet dengan melakukan berbagai macam tindakan yang kurang menyenangkan pada orang lain. Saat ini manusia mendapatkan banyak keberuntungan dengan mudahnya mengakses segala informasi yang ada dimanapun dan kapanpun yang kita mau. Hanya dengan bermodalkan sebuah ponsel genggam pintar yang dapat dimasukkan ke saku celana untuk dibawa berpergian kemana saja. Sedangkan di saat yang bersamaan banyaknya kehadiran platform untuk bersosialisasi antar sesama pengguna. Kemudian juga turut membawa sebuah dampak besar bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan adanya kemajuan teknologi yang saat ini terjadi memang membawa banyak kesempatan dan akses bagi masyarakat untuk mempermudah terjadinya cyberbullying atau disebut dengan perundungan di dunia maya. Mengapa cyberbullying tersebut sangat mudah dilakukan? Seperti yang kita ketahui, dampak pada perundungan di dunia maya sangat berbahaya bagi kesehatan mental dan korban sampai melakukan percobaan bunuh diri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke diskusi yang pertama, yaitu pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dari cyberbullying yang kalian ketahui. Saya persilakan kepada Martin terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, cyberbullying adalah sebuah peristiwa di mana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, ataupun dipermalukan oleh anak atau remaja lainnya. Dan itu bisa melalui media internet, ataupun teknologi digital, ataupun telepon seluler. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Egia. Terima kasih, moderator. Menurut saya, cyberbullying artinya perundungan di dunia maya, yang merupakan bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital dengan melakukan perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok atau individu yang kuat secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Terima kasih, moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada peserta lain untuk menanggapi pendapat dari teman-temannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Tadi saya akan menanggapi seperti yang telah dikatakan teman-teman. Menurut saya cyberbullying itu penyalahgunaan internet yang dilakukan seperti melecehkan, mengejek, mengancam, dan mempermalukan orang lain. Bentuk cyberbullying ini tidak membutuhkan pertemuan tatap muka dan biasanya banyak dilakukan di sosial media. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu apa penyebab dan dampak terjadinya cyberbullying di media sosial. Saya persilakan kepada Stephen terlebih dahulu. Terima kasih, moderator.
Menurut pendapat saya, penyebab dari cyberbullying antara lain, pertama kurangnya empati, kedua tidak takutnya tertangkap. Hal ini disebabkan karena para pelaku menggunakan akun anonim, yaitu tanpa nama dan tanpa foto mereka, sehingga mereka merasa aman dan juga tidak merasa takut tertangkap. Ketiga, sebagai wujud pembalasan atas apa yang terjadi sebelumnya yang dialami oleh pelaku cyberbullying. Ketiga, untuk mencari kesan dan juga hal yang tangguh. Dan terakhir, dipicu rasa iri. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Dinda. Terima kasih moderator. Penyebab cyberbullying ini yaitu bisa terjadi karena alasan marah, dendam, dan perasaan iri terhadap orang lain. Lalu dampak dari cyberbullying ini, yang pertama ada dampak emosional, korban akan merasakan rasa takut, rasa khawatir, dan rasa insecure. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan mental bagi korban, yaitu korban akan merasakan stres, depresi, bahkan korban akan dapat melakukan percobaan bunuh diri. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada peserta untuk menanggapi pendapat dari teman-teman kita. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baiklah, jika tidak ada yang menanggapi, maka kita lanjut kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana solusi agar tidak terjadinya cyberbullying di media sosial. Yaitu saya persilakan kepada Martin terlebih dahulu untuk menjawab. Baik, yang pertama mungkin kita bisa meminta bantuan dari orang yang kita percaya seperti teman ataupun saudara. Yang kedua, kita bisa memblokir akun sosial media pelaku yang melakukan tindakan cyberbullying kepada kita. Yang keempat, kita bisa melapor kepada pihak yang berwajib. Yang terakhir, kita bisa membuat akun sosial kita menjadi akun private. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Dinda. Cara mencegah agar cyberbullying ini tidak terjadi yaitu yang pertama, hati-hati dalam memilih hal yang akan kita posting. Yang kedua, tidak sembarangan bercerita di sosial media. Dan yang ketiga, lebih pintar lagi dalam memilih teman-teman di sosial media. Dan jika cyberbullying ini telah terjadi, maka kita dapat menceritakannya kepada orang terdekat, seperti orang tua ataupun keluarga lainnya. Lalu yang kedua, melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada peserta lain untuk menanggapi pendapat dari teman-teman kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan menanggapi pendapat dari teman saya. Untuk menambahkannya, sebagai cara untuk mengatasi cyberbullying itu membatasi waktu dan kontrol akses ke internet. Kedua, menggunakan media sosial dengan cara yang sehat. Ketiga, menjaga komunikasi dengan keluarga. Keempat, memberikan pengetahuan terhadap pelaku cyberbullying bagaimana dampak yang dilakukan mereka. Baiklah, terima kasih kepada seluruh peserta diskusi atas tanggapan yang diberikan. Kalau boleh saya simpulkan untuk diskusi kita hari ini memiliki beberapa poin penting, yaitu cyberbullying merupakan suatu bentuk kekerasan, bisa dalam bentuk ejekan, intimidasi, mempermalukan si korban, dan sebagainya, yang umumnya dialami oleh anak remaja melalui dunia internet. Adapun penyebab dari cyberbullying ini seperti karena kurangnya rasa empati satu sama lain, adanya rasa iri dengki kepada korban, atau bisa juga sebagai wujud balas dendam dari si pelaku karena dia merupakan korban bully sebelumnya. Dan adapun dampak yang akan dirasakan seperti rasa ingin menarik diri dari kehidupan sosialisasi, si korban juga merasa depresi, malu, takut, dan insecure karena hate speech yang dilontarkan si pelaku. Maka dari itu, cara yang tepat untuk mengatasi cyberbullying itu dengan tidak membalas dan melakukan blokir akun sosial media si pelaku. Kamu juga bisa memberitahu orang terpercaya kamu tentang hal yang kamu alami. Selain itu, jika sudah merasa bahwa ini merupakan pencemaran nama baik, kamu bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Nah, akhirnya telah selesai juga acara Focus Group Discussion kita. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan juga pendengarnya. Saya akhiri diskusi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.